Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Menurunkan Baleho Habib Rizik bukan saja berurusan dengan FPI, berurusan dengan para pecinta Habib Rizik, baik yang resmi melalui ormas yang dinaungi atau Habib Rizik yang menjadi imam besar di antara ormas adalah menurunkan Baleho Habib Rizik. Tentunya adalah melukai hati umat Islam secara garis besar. Secara lebih banyak umat Islam mencintai Habib Rizik Syihab. Yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Benarkah FPI akan dibubarkan? Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Hidup mati Said! Barcelona! Sejak dibentuk dan terbentuknya di Jakarta, kemudian merambah ke berbagai daerah, memang diakui FPI telah melakukan banyak karya nyata di tengah masyarakat. Sayangnya, banyak pihak yang menilai semua karya FPI tersebut tak mencerminkan hidup dan kehidupan keberagaman Islam yang humanis, bermartabat, serta membawa damai dan perdamaian. Bikin di atas putih! Udah. Hitam di atas putih. Kalau besok dibongkarnya. Hitam di atas putih bikin. Kapan masih buka? Kami akan bongkar KP ini. Demikian. Bikin surat copot ada satu. FPI terkenal lebih banyak tampil sebagai sosok-sosok menakutkan, pemukul, perusak, dan menghancurkan apa dan siapa saja. Selain itu, sang pendiri adalah Habib Rizik Syihab terkenal sangat kontra dengan pemerintah saat ini. Bahkan menilai presiden saat ini adalah presiden ilegal. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari pilpres curang dan zalim. Kalau dulu pada banyak kasus FPI tampil sebagai perusak warung makan, kios atau toko kecil, juga giat pada penolakan berdirinya tempat ibadah, terutama gedung gereja. Bahkan FPI juga ambil bagian pada kegiatan-kegiatan demonstrasi yang rasis, rusuh dan anarkis dengan berkedok membela agama. Semua itu menurut mereka, FPI bertindak atas nama dan membela agama, membela Al-Quran dan lain sebagainya. Karena mandat dan kehendak Allah SWT, maka FPI tampil sebagai pejuang kebenaran. Namun pada setiap aksi-aksi FPI tersebut, para orator dan operator lapangan atau demo melakukan orasi dan narasi yang penuh ucap kebencian bernuansa sentimen sara. Selain itu, pada setiap aksinya, FPI telah melakukan penistaan dan penghinaan terhadap lambang dan simbol-simbol negara. Dan tak jarang pula pemimpinnya dalam ceramahnya juga sering mengucapkan hinaan-hinaan dan celaan kepada pemerintah. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Orang kalau sudah jadi presiden, saudara, itu kepala negara buat semua rakyat Indonesia, bukan petugas. Kalau mau jadi petugas partai, lu berhenti jadi presiden.
FPI telah menampilkan diri sebagai komunitas pelaku kejahatan dan kerusuhan sosial atas nama agama. Oleh sebab itu, banyak pihak yang berpendapat bahwa FPI tak layak ada dan eksis di NKRI. Kalau ada orang yang mengaku pembela Islam, kemudian mengkafirkan saudaranya, apakah sampean diam saja? Indonesia sudah meresmikan 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Apakah sampean akan diam saja ketika sampean dikafirkan oleh orang yang bernama FPI? Apa yang akan sampean lakukan? Berani melawan? Berani membubarkan? Tolong Pak Kapolda, tolong Panglima, tolong Gubernur, sampaikan niat baik kami ini, sampaikan kepada Presiden, sampaikan kepada Pangat, sampaikan kepada Kapolri, Bali mewiti menolak FPI. Bahkan dalam pernyataannya beberapa hari yang lalu muncul satu keberanian dari Medjen TNI Dudung Abdurrahman. Ada berbaju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Ketegasan Medjen Dudung dipuji karena berani melakukan pencopotan baliho besar bergambar pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Bahkan dengan tegas, Medjen Dudung mengatakan siap jika harus membubarkan FPI. Ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya, kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Seiring dengan pernyataan Medjen TNI Dudung Abdurrahman beberapa waktu yang lalu, tentu saja banyak sekali dukungan-dukungan dari pihak masyarakat untuk pembubaran FPI. Lalu, bagaimanakah sikap pemerintah ke depannya? Akankah terus membiarkan FPI semakin besar di negeri kita tercinta ini hingga akhirnya akan menyebarkan ideologinya yang tak sejalan dengan NKRI? Atau Presiden Jokowi akan menjalankan janjinya dulu akan membubarkan organisasi-organisasi yang tak bermanfaat dan bertentangan dengan Pancasila? Kita tunggu langkah pemerintah selanjutnya. Hati-hati, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Do you think that FPI should be banned? Do you think that organization should continue to exist in Indonesia? Kalau memang kajian keamanan, kajian ideologi dari pemerintah tidak sama. Tapi sekali lagi, saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa ini bersama-sama membangun negara ini.